Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Erlangga dari 7A. Dan saya Fatan Alfredo dari kelas 7H. Kami akan mempresentasikan penelitian kami tentang efektivitas penggunaan Microsoft Excel untuk menghitung indeks massa tubuh pada peserta didik SMP Negeri 19 Surabaya. Latar belakang. Perkembangan teknologi sangat berguna untuk mempermudah aktivitas di sekitar kita. Sebuah data yang dulunya hanya direkap dan diolah secara manual, sekarang dapat diolah lebih cepat. Salah satu data yang dapat diolah dengan menggunakan komputer adalah data tumbuh kembang anak. Sekolah memiliki peran yang sangat besar untuk membantu mengetahui keseimbangan tumbuh kembang anak-anak remaja. Di sekolah telah dilakukan cek kesehatan termasuk juga timbang dan ukur tinggi badan. Namun, hasilnya belum maksimal, di mana peserta didik belum mengetahui apakah indeks massa tubuhnya berlebih ataupun kurang. Hal ini dikarenakan jumlah peserta didik yang sangat banyak, jadi kesulitan untuk menghitung indeks massa tubuhnya satu persatu. Untuk itu, kami mencoba menggunakan Microsoft Excel untuk mengetahui indeks massa tubuh peserta didik menjadi jauh lebih cepat. Penelitian ini juga sebagai wujud praktik nyata apa yang telah dipelajari terhadap kehidupan nyata. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh dengan menggunakan program Microsoft Excel? Lalu yang kedua, bagaimana keefektivitasan dalam program Microsoft Excel untuk menghitung indeks massa tubuh peserta didik? Kajian pustaka. Program aplikasi Microsoft Excel merupakan program aplikasi yang memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer komputer mikro hingga saat ini. Indeks massa tubuh atau disingkat IMT adalah pengukuran yang digunakan untuk menentukan golongan berat badan sehat dan juga tidak sehat. Salah satu cara untuk menentukan status gizi dengan membandingkan berat badan dan tinggi badan. Kajian pustaka menurut pedoman gizi seimbang Kemenkes 2014 kategori indeks massa tubuh sebagai berikut, di mana dibagi menjadi tiga golongan, yaitu kurus, normal, dan obesitas. Metode penelitian. Metode penelitian ini dengan menggunakan cross-sectional, yaitu pengumpulan paparan dan hasil pada satu waktu untuk menggambarkan karakteristik subjek dan hubungan antar variabel. Variabel diambil dari data massa tubuh dan tinggi badan peserta didik. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 19 Surabaya. Data massa tubuh dan tinggi badan peserta didik akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan pada lembar Excel. Sebelum membuat rumus pada Excel, kita perlu menentukan terlebih dahulu standar DMT sesuai dengan apa yang ada di Kemenkes. Kemudian, barulah kita olah datanya menggunakan rumus if pada Microsoft Excel. Dalam pengolahan data ini, tidak hanya menggunakan rumus if saja, namun rumus-rumus lainnya juga. Hasil dan pembahasan. Hasil olahan data di atas menunjukkan rumus yang diambil dari keputusan Kemenkes terkait menghitung berat badan ideal dan menghitung BMI atau yang kita sebut indeks massa tubuh. Rumus ini ditulis secara manual dikarenakan hanya menjadi sebuah acuan. Pada tabel ini hanya digunakan sebagai acuan untuk mengolah data yang sebenarnya. Ketika tubuh seseorang dihitung IMT-nya dan menunjukkan indeks massa tubuhnya kurang dari 17,0, maka seseorang tersebut dikatakan kekurangan berat badan pada tingkat berat. Orang tersebut termasuk golongan kurus. Setelah memiliki acuan ini, kemudian lihatlah pada tabel berikutnya. Tabel ini menunjukkan olahan data yang sudah dibuat. Beberapa bagian telah dimasukkan rumus agar dapat secara otomatis menghasilkan data baru, seperti pada kolom usia. Ketika dimasukkan tanggal lahir, maka bagian umur akan secara otomatis terisi. Kemudian, langkah berikutnya tinggal memasukkan tinggi badan dan berat badan. Pada baris berat badan ideal, IMT Anda dan kategori akan terisi secara otomatis. Lalu, kesimpulan yang kita dapat berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Microsoft Excel dapat memudahkan perhitungan indeks massa tubuh peserta didik. Dengan demikian, hasil indeks tersebut kemudian dapat menjadi dasar informasi tumbuh kembang pada usia remaja. Dan inilah daftar pusaka. Sekian Sekian sesi presentasi dari dari kami. kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya.